Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Yeni Winatasari dengan NPM 20101040405, Nilna Syifa Zahro dengan NPM 20101040771, dan Arung Abinaya Nasrullah dengan NPM 20101040809. Di sini kami akan mempresentasikan materi mengenai pembuatan keputusan manajerial. Pokok pembahasan yang akan kami bahas yaitu yang pertama pendahuluan, kedua definisi pembuatan keputusan, yang ketiga tahap-tahap pembuatan keputusan, keempat masalah dalam pembuatan keputusan, yang kelima pengambilan keputusan rasional versus irasional, yang keenam heuristik, 7 bias kognitif dari heuristik, 8 strategi peningkatan pembuatan keputusan. Selanjutnya untuk pokok bahasan yang pertama yaitu mengenai pendahuluan. Proses pembuatan keputusan merupakan tahapan atau langkah-langkah yang harus dilalui dalam rangka mengambil keputusan. Dalam aspek keperilakuan, asumsi yang mendasari proses pembuatan keputusan adalah bahwa individual bersifat irasional yang disebut dengan bounded rationality. Oleh karena itu, selain rasionalitas dalam proses pembuatan keputusan, bab ini juga akan membahas adanya perilaku irasional. Kemudian untuk pokok bahasan yang kedua yaitu mengenai definisi pembuatan keputusan. Pembuatan keputusan atau decision making adalah proses melakukan penilaian untuk menjatuhkan pilihan. Pembuatan keputusan pada dasarnya adalah pemilihan salah satu di antara berbagai alternatif yang tersedia untuk dilaksanakan. Untuk memperoleh pilihan terbaik, perlu dilakukan penilaian terhadap berbagai alternatif dan diikuti tindakan yang merupakan pelaksanaan dari putusan yang telah dibuat. Namun demikian, proses pengambilan keputusan seringkali dihadapkan pada masalah yang kompleks yang terdapat dalam beragam kondisi dan situasi seperti adanya ketidakpastian lingkungan yang tinggi, bounded rationality, maupun adanya strategi heuristik. Oleh karena itu, pemahaman terhadap proses pengambilan keputusan pada masalah yang kompleks sangatlah penting agar dapat mengambil keputusan dengan baik dan menghadapi risiko dengan bijak. Selanjutnya, pembahasan yang ketiga mengenai tahap-tahap pembuatan keputusan. Pemahaman terhadap proses atau tahap-tahap pembuatan keputusan pada masalah yang kompleks sangatlah penting, agar dapat mengambil keputusan dengan baik dan menghadapi risiko dengan bijak. Menurut Becker et al. Tahun 2002, proses pembuatan keputusan yang ideal didasarkan pada aspek kognitif, yang dibagi menjadi 8 tahap yang dijelaskan sebagai berikut. Untuk tahap yang pertama yaitu tahap mengenai mendefinisikan masalah. Pada tahap mendefinisikan masalah, hal penting yang harus dilakukan adalah mendefinisikan masalah secara tepat. Huber tahun 1980 mendukung bahwa manajer sering melakukan kesalahan dengan mendefinisikan masalah dalam bentuk usulan penyelesaian, kesalahan masalah besar atau mendiagnosis masalah dalam bentuk pengenalan gejala-gejala atau tanda-tanda, bukan berdasarkan sumber penyebab masalah yang utama. Untuk tahap yang kedua, yaitu tahap menentukan syarat penyelesaian masalah. Syarat menyelesaikan masalah bertujuan untuk menyelesaikan masalah pokok atau utama, bukan hanya sekedar mengurangi gejala-gejala timbulnya masalah. Pada tahap ini, seringkali diperlukan suatu daftar penyelesaian dalam mengidentifikasi alternatif. Untuk tahap yang ketiga, yaitu tahap menetapkan tujuan penyelesaian masalah. Tujuan penyelesaian masalah dimaksudkan untuk menentukan nilai-nilai atau sasaran permasalahan dengan jelas yang menjadi pedoman pembuat keputusan dalam mengurutkan prioritasnya atau kepentingannya. Pada tahap ini, pembuat keputusan diharapkan mempertimbangkan lebih dari satu tujuan agar dapat diperoleh suatu pembanding. Untuk tahap yang keempat yaitu tahap mengidentifikasi alternatif penyelesaian masalah. Pada tahap identifikasi alternatif penyelesaian masalah, secara rasional pembuat keputusan akan mengidentifikasi semua kriteria yang relevan dan memungkinkan untuk dipertimbangkan dalam penyelesaian masalah. Pengidentifikasian alternatif dapat dilakukan dengan menggali informasi relevan yang dapat dikembangkan sebagai sarana penyelesaian masalah. Untuk tahap yang kelima yaitu tahap mengembangkan kriteria penilaian. Pada tahap penilaian ini diperlukan suatu pengukuran yang lazim digunakan seperti dinyatakan dalam bentuk moneter agar bobot dan kualitas masing-masing alternatif dapat diketahui. Pada tahap ini juga perlu mempertimbangkan berbagai kelemahan dan kelebihan dari masing-masing alternatif.
Tahap yang keenam yaitu tahap memilih cara pembuatan keputusan. Tahap ini merupakan tahap memilih cara yang mungkin dapat dilakukan dalam proses pembuatan keputusan. Jumlah waktu pencarian yang tidak tepat seringkali menghabiskan pencarian alternatif dan menghambat pembuatan keputusan yang efektif. Pada umumnya, setiap alternatif dan implikasi yang menyertainya dipakai untuk membandingkan dengan alternatif lain. Kemudian untuk tahap yang ketujuh yaitu tahap menerapkan cara untuk menentukan kriteria terbaik. Pada tahap ini, pembuat keputusan perlu mempertimbangkan bahwa kriteria terbaik tidak hanya berdasar pada cost efektif, tetapi juga harus dapat diterima secara penerapannya mudah dan dapat membuahkan hasil sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan. Untuk tahap yang terakhir yaitu tahap yang ke-8, tahap mengambil keputusan atas penyelesaian masalah. Pembuat keputusan akan memilih alternatif terbaik untuk mencapai tujuan, nilai, dan sasaran yang ditetapkan berdasarkan hasil proses yang telah dilakukan sebelumnya. Kemudian, pada umumnya proses pembuatan keputusan yang didasarkan pada asumsi rasionalitas minimal terdapat 6 tahapan. Yang pertama yaitu mendefinisikan masalah secara tepat, yang kedua mengidentifikasi semua kriteria, yang ketiga itu memberi bobot semua kriteria secara akurat sesuai dengan preferensinya. Kemudian yang keempat, mengetahui semua alternatif yang relevan. Yang kelima, menilai masing-masing alternatif yang didasarkan pada masing-masing kriteria. Kemudian yang keenam yaitu menilai dan memilih alternatif dengan nilai tertinggi. Selanjutnya, pembahasan yang keempat adalah mengenai masalah dalam pembuatan keputusan. Dalam pembuatan keputusan ini, banyak faktor yang menyebabkan suatu keputusan itu memiliki kualitas yang baik ataupun buruk, yaitu faktor-faktor yang berasal dari internal maupun eksternal. Faktor internal yaitu faktor yang berasal dari diri pembuat keputusan itu sendiri, meliputi karakteristik pribadi seperti sifat dan tipe individual, pengalaman, pengetahuan, dan keahlian. Kemudian faktor eksternal berasal dari luar individual yang mempengaruhi pembuatan keputusan seperti faktor lingkungan tempat individual berada. Sebagai konsekuensi atas adanya kendala tersebut dapat menyebabkan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama yaitu pemrosesan informasi terbatas. Kemudian sifat pemrosesan menunjukkan pembuat keputusan tidak dapat memproses informasi secara simultan. Kemudian yang ketiga itu menyebabkan terjadinya heuristik dan terjadinya pilihan solusi dengan standar minimum sampai dicapainya kepuasan bukan terbaik atau tidak optimal. Secara umum, masalah yang dihadapi dalam pembuatan keputusan itu karena pengetahuan pengambil keputusan yang belum memadai, kemudian tidak lengkapnya informasi yang relevan itu tersedia, dan terbatasnya rasionalitas pengambil keputusan. Topik pembahasan yang selanjutnya yaitu tentang pembuatan keputusan rasional versus rasional terbatas. Proses pembuatan keputusan rasional pada umumnya meliputi 6 tahap. Yang pertama yaitu mendefinisikan suatu masalah, kemudian mengidentifikasi kriteria semua faktor untuk memenuhi tujuan, kemudian yang ketiga itu memberi bobot pada masing-masing faktor, yang keempat mengidentifikasi semua alternatif yang relevan, kemudian yang kelima merating alternatif pada setiap faktor yang relevan, kemudian yang keenam yaitu memilih alternatif yang optimal. Dalam pembuatan keputusan, individual memiliki beragam keterbatasan yang disebabkan adanya sifat bound rationality. Bound rationality adalah suatu gagasan terhadap para pembuat keputusan yang terbatasi atau terikat oleh berbagai hambatan ketika sedang mengambil keputusan. Oleh karena itu, keputusan yang diambil oleh pembuat keputusan cenderung tidak rasional atau irasional yang didasarkan pada konsep heuristik. Pembahasan yang selanjutnya yaitu heuristik. Heuristik adalah suatu strategi adaptif yang digunakan manusia untuk mengatasi keterbatasan dalam kapasitas pemrosesan informasi. Oke teman-teman, sekarang kita lanjut ke jenis heuristik. Yang pertama ada heuristik ketersediaan atau the availability heuristic. Seseorang membuat keputusan berdasarkan informasi yang ada dalam memorinya. Nah, keunggulan availability heuristic adalah bermanfaat bagi strategi pembuatan keputusan manajerial
karena mengarah pada jasmani yang akurat selama bentuk peristiwa dengan frekuensi munculnya lebih besar dan lebih mudah daripada ada bentuk peristiwa dengan frekuensi yang lebih kecil. Kelemahannya adalah ketersediaan informasi juga dipengaruhi oleh banyak faktor yang tidak berkaitan dengan frekuensi objektif dari suatu peristiwa. Lalu ada heuristik kemiripan atau representativeness heuristic. Seseorang yang cenderung membuat keputusan berdasarkan pada kecocokan objek keputusan pada kategori tertentu. Keunggulannya, heuristik adalah suatu perkiraan yang terbaik, sedangkan kelemahannya adalah mengarahkan seseorang pada perilaku irasional dan buruk secara moral seperti diskriminasi. Lalu ada nilai awal dan penyesuaian atau anchoring and adjustment. Seseorang membuat keputusan berdasarkan suatu patokan tertentu dan kemudian melakukan penyesuaian terhadap patokan tersebut. Keunggulannya adalah nilai awal dapat diperoleh dari informasi sebelum atau informasi tahun lalu, sedangkan kelemahannya yaitu perbedaan nilai awal dapat menyebabkan keputusan yang berbeda untuk masalah yang sama. Lanjut pada bias kognitif dari heuristik. Bias kognitif merupakan suatu situasi ketika seseorang tidak secara tepat menerapkan heuristik dalam membuat keputusan. Beberapa bias kognitif sebagai akibat ketidaktepatan penerapan heuristik. Yang pertama ada bias heuristik ketersediaan atau the availability heuristic bias. Beberapa bias heuristik ketersediaan diantaranya adalah yang pertama, historical atau based upon vividness and recency, yaitu individual menilai kejadian yang lebih mudah diingat dari memorinya, yaitu kejadian yang didasarkan pada informasi yang terus-menerus atau sering muncul dan informasi yang baru saja terjadi. Yang kedua ada retrievability atau based upon memory structures, yaitu mengingat kembali informasi berdasarkan struktur memori. Yang ketiga ada presumed association, yaitu individual seringkali melakukan kesalahan atas dugaan adanya hubungan atau kesamaan akibat adanya dua kejadian yang terjadi secara bersamaan. Lalu ada bias heuristik keterwakilan atau representativeness heuristic bias. Nah, beberapa bagian dari bias heuristik keterwakilan diantaranya: pertama, mengabaikan tarif dasar. Individual cenderung mengabaikan tarif dasar dalam menilai kemungkinan suatu peristiwa apabila terdapat informasi deskriptif lain yang tersedia meskipun informasi tersebut tidak relevan. Yang kedua, mengabaikan ukuran sampel. Individual seringkali gagal mengapresiasi ukuran sampel dalam menilai reliabilitas informasi sampel. Ukuran sampel jarang digunakan dalam intuisi pembuatan keputusan. Lalu yang ketiga ada kesalahpahaman terhadap kesempatan. Individual cenderung melihat serangkaian data yang dihasilkan oleh proses random terlihat random bahkan ketika rangkaian data tersebut terlalu pendek untuk diharapkan valid secara statistik. Lalu kelima ada regression to the mean. Individual cenderung mengembangkan prediksi berdasarkan pada asumsi korelasi sempurna dengan data masa lalu. Yang keenam ada individual membuat judgement sesuai dengan tingkat deskripsi spesifik berkaitan dengan kategori yang lebih luas. Lalu ada juga bias heuristik awal dan penyesuaian atau anchoring and adjustment bias. Beberapa bias heuristik awal dan penyesuaian diantaranya: yang pertama ada insufficient anchor adjustment. Individual cenderung bias pada initial anchor dan tidak melakukan penyesuaian yang memadai meskipun initial anchor tidak relevan ketika membuat keputusan. Yang kedua ada conjunctive and disjunctive event bias, yaitu ketika individual seringkali overestimate terhadap probabilitas terjadinya peristiwa-peristiwa yang terjadi bersamaan dan underestimate terhadap
probabilitas terjadinya peristiwa-peristiwa yang terjadi secara independen. Yang ketiga, ada terlalu percaya diri atau confidence. Individual terlalu percaya diri mengenai kemampuan estimasi dan tidak mengetahui ketidakpastian yang aktual. Lalu ada bias heuristik lain. Beberapa bias heuristik lain diantaranya, yang pertama terperangkap konfirmasi atau confirmation trap. Individual cenderung mencari bukti konfirmatori dan mengabai pencarian informasi yang tidak mengkonfirmasi dalam pembuatan keputusan. Yang kedua ada hindsight and cross of knowledge. Bias insight adalah bias melihat masa lalu atau peninjauan ke belakang. Strategi peningkatan pembuatan keputusan. 4 strategi alternatif dan komplementer untuk membuat keputusan lebih baik. Yang pertama, ada memperoleh pengalaman dan keahlian. Pengalaman adalah peristiwa yang pernah dialami di masa lalu. Individual akan mengkoreksi judgementnya dengan belajar dari umpan balik keputusan di masa lalu. Banyak orang mempercayai bahwa manusia belajar banyak hal dari pengalaman hidupnya. Namun, dalam fenomena bias judgment, masih belum dapat dibuktikan secara jelas. Beberapa hal yang menyebabkan umpan balik yang akurat dan cepat sulit dipenuhi yaitu yang pertama, luaran atau outcomes. Seringkali ditunda dan tidak mudah dihubungkan dengan tindakan tertentu. Variabilitas dalam lingkungan menurunkan reliabilitas umpan balik. Lalu tidak ada informasi mengenai outcome yang akan muncul apabila suatu keputusan lain dipertimbangkan. Hal yang keempat, keputusan penting yang paling unik merupakan peluang untuk pembelajaran. Nah, lalu lanjut kepada pengurangan biasan judgment atau debiasing judgment. Strategi untuk debiasing judgment dapat meliputi unphrasing, change, dan rephrasing. Unphrasing merupakan satu konsep yang tidak mengabaikan pengalaman masa lalu dan bersedia untuk mempertimbangkan beragam alternatif. Setelah melakukan unphrasing dari pengalaman masa lalu, individual harus berubah atau change. Strategi terakhir dari debiasing judgment adalah rephrasing, yaitu berbalik ke praktik masa lalu sehingga bias lama tetap ada dan digunakan. Oleh karena itu, setelah melakukan perubahan, individual perlu melakukan rephrasing dengan terus menguji keputusannya dari bias. Lalu yang ketiga, ada menggunakan model linear berdasarkan pertimbangan ahli atau using linear model based on expert judgment. Alat analisis statistik yang digunakan biasanya adalah analisis regresi. Pendekatan model linear ini menuntut seseorang pakar expert membuat keputusan berdasarkan pada sejumlah kasus, masing-masing didefinisikan oleh sekumpulan faktor yang sama. Lalu yang keempat ada menyesuaikan prediksi intuitif atau adjusting intuitive prediction. Kahneman dan Tversky pada tahun 1982 memberikan 5 prosedur penyesuaian secara sistematis sebagai berikut. Yang pertama ada memilih kelompok perbandingan, kedua mengukur distribusi kelompok perbandingan, ketiga membangunkan estimasi intuitif, keempat mengukur prediktabilitas peramalan analisis, kelima menyesuaikan intuitif estimasi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada tutur kata yang tidak mengenakan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.